Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faizul Rosyad dengan NIM 35211095. Di sini saya akan menyampaikan hadis tentang yang berkaitan dengan psikoanalisa yang berbunyi Akhbarona Muhammad ibn Katsir an Makhlid ibn Husainin an Hisham an ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salasun farru'ya hasanatu tusyra minallahi ta'ala warru'ya tahzinu minasyaiton warru'ya mimma yuhaddisu bihil insanu nafsih fa idza ru'ya ahadukum ma yakrihu fala yuhaddis bihi wal yakum wal yusalli, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Katsir dari Makhlad ibn Husain dari Hisham dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi ada tiga, yaitu mimpi yang baik yang merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mimpi yang menyedihkan yang datangnya dari setan. Yang ketiga, mimpi karena ilusi. Apabila seseorang dari kalian bermimpi sesuatu yang tidak sukai, hendaknya ia tidak menceritakan dan hendaknya ia berdiri lalu mengerjakan sholat. Dalam hadis tersebut yang dihimpun oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan pula tiga jenis mimpi. Yang pertama yaitu ada mimpi baik. Mimpi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kabar gembira bagi kita. Yang kedua ada mimpi yang menyusahkan atau menyedihkan. Mimpi tersebut datang dari setan. Dan yang ketiga ada mimpi yang disebabkan karena ilusi oleh perhatian manusia tersebut terhadap sesuatu atau hal-hal yang telah berada di alam bawah sadar mereka. Biasanya yang ketiga ini masih standar dan jarang dikaji oleh beberapa ulama, yang karena masih bersifat keduniawian, walaupun beberapa ulama sudah menguraikannya. Al-Quran sendiri juga mengisahkan banyak sekali mimpi yang menimpa para nabi, misalnya tentang mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam salah satu bab di buku Freud yang mengajarkan tentang kerja mimpi, bahwa pikiran, mimpi, dan isi mimpi mampu menampilkan diri sebagai dua deskripsi dari isi yang sama dalam dua bahasa yang berbeda. Isi mimpi tersebut tampaknya sebagai terjemahan dari pikiran kita, merupakan cara lain dalam berekspresi, di mana simbol dan hukum-hukum komposisinya harus kita pelajari dengan membandingkan asal-usulnya. Dengan melakukan penafsiran, baik al-hulum maupun ar-ru'ya sering terjadi dalam kondisi tidur. Alkin juga mengatakan bahwa adalah pengambilan jiwa atas seluruhnya alat indrawi. Keadaan dapat dicapai saat manusia tidak menggunakan indranya, walaupun pada saat itu ia berada dalam proses berpikir yang mendalam, karena jiwa pada dasarnya tidak tidur, bahkan ia selalu tahu dan sadar. Mimpi memiliki sebuah wadah, fokus, dan suatu keadaan di dalam dunia imajinasi. Fokus mimpi adalah wilayah elemental, ia tidak memiliki fokus lain.
para malaikat tidak pernah mengalami mimpi, karena mimpi hanya makhluk yang mendiami wilayah elemen tersebut. Fokus mimpi adalah sebagian dari ilmu Tuhan, yakni transmutasi melalui bentuk-bentuk penyingkapan diri. Dengan begitu, segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi tiada lain adalah kebenaran yang terbungkus di dalam kelelahan dan kepenatan kita. Mimpi merupakan bisikan jiwa yang masuk dalam hati dan kondisi-kondisi yang tergambar dalam imajinasi, sebab seluruh perasaan tidak tenggelam dalam tidur. Lalu kedudukan mimpi dalam psikologi Islam. Kedudukan mimpi dalam psikologi Islam merupakan teori-teori mimpi kepribadian barat kontemporer, sangat berbeda dengan konsep mimpi dalam kepribadian Islam. Freud melihat mimpi sebagai via regina, yaitu jalan utama yang mengantarkan ke arah ketidaksadaran. Ia merupakan produk psikis yang merupakan konflik-konflik daya psikis. Jadi mimpi itu merupakan perwujudan dari suatu konflik menurut Freud. Lalu Jung juga mengatakan bahwa mimpi merupakan cara lain dari adanya mimpi tersebut di dunia. Isi mimpi tersebut harus diterima sebagai hal-hal yang memiliki arti, sebab mimpi dari bagian sadar. Mimpi merupakan kegiatan pengungkapan, bukan penyembunyian eksistensi. Jung juga melihat mimpi bahwa mimpi sebagai konvensial dari aspek-aspek pemimpi yang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi merupakan produk psikis yang tidak disengaja, spontanitas, dan suatu dari alam pelakunya. Mimpi memberikan gambaran tentang kondisi dalam dan luar bagi pelakunya. Mimpi menjadi objektif apabila ditampilkan oleh sekelompok masyarakat tentang kegiatan sehari-hari. Beberapa pendapat psikolog di atas dapat dipahami bahwa mimpi merupakan produk psikis manusia. Tak sempurna, tak satu pun di antaranya mereka berteori bahwa sumber mimpi berasal dari dunia eksternal, seperti bisikan atau isyarat di luar. Lain halnya di dalam psikologi Islam, mimpi menurut Al-Farabi menyatakan bahwa pada saat manusia tidur, daya imajinasi manusia dapat mengakses sketsa-sketsa indrawi yang disimpan. Selanjutnya, daya imajinasi tersebut menyusun dan memisahkan sketsa tersebut dan kemudian melakukan imitasi dengan menyusun sketsa indrawi yang tersimpan sesuai dengan pengaruh yang manusia alami pada saat tidur. Terkadang daya imajinasi dapat menerima hal-hal yang rasional karena menirunya dan hal-hal indrawi yang menjadi strukturnya. Dan kadang-kadang juga menerima hal-hal indrawi seperti yang ia hayalkan atau dengan meniru melalui hal-hal indrawi lainnya. Lalu menurut Ibnu Khaldun, mimpi adalah sebuah kesadaran yang timbul dalam jiwa rasional atau an-nafs an-natiqah yang berada dalam spiritualnya sebagai percikan dari bentuk-bentuk peristiwa. Begitu jiwa itu menjadi jiwa spiritual, maka bentuk-bentuk peristiwa itu memiliki eksistensi yang aktual di dalamnya, sebagaimana yang terjadi dengan semua esensi spiritual lainnya.
Dari pendapat ahli psikologi Islam di atas dapat disimpulkan bahwa tidur secara jasmani merupakan kondisi istirahat manusia. Sewaktu tidur, komponen-komponen biologis tertentu tidak aktif sampai ia terjaga. Secara rohaniah, di saat tidur, ruh manusia dapat melepaskan diri dari ikatan sesuatu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam tidur, ruh mampu menembus segala alam tanpa ada halangan yang berarti, baik alam empiris, biologis maupun alam psikologis maupun alam arwah. Berbeda dengan psikologi barat, analisis Freud dan psikolog-psikolog barat lainnya hanya berkutat pada era sensoris saja. Islam menjadikan mimpi sebagai hal yang bermakna dan menarik seseorang pada nilai-nilai keimanan. Memiliki implikasi nyata dalam kehidupan karena mimpi tidak terjadi dengan sendirinya. Mimpi juga bukanlah semata-mata aktivitas indrawi, pengendapan cita-cita kelanjutannya, berpikir, apalagi ketika ada problem seksual dan nafsu seperti pada tafsir mimpi Freud. Islam menjadikan mimpi sebagai salah satu start mulai dari taklif hukum yang diistilahkan dengan awal balik. Lebih dari itu, mimpi juga bisa jadi petunjuk atas sebuah kisah yang penuh ibrah bagi rekonstruksi iman. Karena itu, Nabi menggambarkan dalam hadisnya yang berbunyi, ketika kiamat telah mendekat, mimpi seorang muslim hampir tidak ada Ketika kiamat sudah mendekat, mimpi seorang muslim tidak ada dustanya. Mimpi orang yang muslim adalah termasuk salah satu dari 46 bagian kenabian. Mimpi dalam psikologi Islam adalah sebuah hal yang diakui beradaannya karena terdapat dalam kedua sumber ajaran Islam yang bentuknya memiliki fungsi dan tujuan, bahkan mimpi adalah bagian dari kenabian. Mungkin dari itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.